أبدأنا من العدم إلى الوجود وأعاد حياتنا بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا، وبعد. اللهم إنا نسألك الخير كله مما علمنا ومما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ومما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. Bapak Ibu yang makan Allah, insyaallah mulai dari pagi ini kita akan ganti kitab. Tadinya Al-Fiqhul Akbar, kitab Ahlus Sunnah tertua yang ditulis oleh Imam Al-A'zam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Sekarang kita akan mengkaji kitab Qawaidul Aqaid, kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Sering dengar nama Ghazali? Imam Ghazali, sering dengar? Kita mau kaji akidah dia. Kitab ini ada yang dicetak sendiri, ada juga yang di muqaddimah atau di juzuk pertama dari Ihya Ulumuddin. Ya. Sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa Imam Ghazali. Dan sebelum kita mengenal Imam Ghazali, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua dan menyampaikan nurnya kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali itu namanya unik, namanya Muhammad bin Muhammad. Ya, jadi dia ayahnya dan kakeknya namanya Muhammad. Ya, orang dahulu meyakini kalau anak dikasih nama Muhammad, maka anak ini akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang malu ngasih nama anaknya Muhammad. Ya. Lalu dari mana gelar Ghazali? Ini kalau disebut Imam Muhammad kita bingung karena banyak sekali imam namanya Muhammad. Maka untuk membedakan ini Muhammad bin Muhammad yang mana, maka diambillah pembeda pada nisbat belakang namanya, yaitu Ghazal. Ghazal atau Ghazali ini diambil dari pekerjaan atau suatu hal yang melekat pada keluarganya, ya, ahli pembuat ghazal, bisa jadi benang atau penenun gitu ya. Itu asal muasal daripada namanya. Nah, beliau ini bukan orang Arab asli, beliau sudah campuran dengan Persia. Ini saya heran Bapak Ibu, ahli hadis, ahli fiqih, ahli akidah kebanyakan tidak murni Arab. Kebanyakan apa? Orang ajam, orang yang tidak berbicara bahasa Arab secara murni. Sebagai contoh, ya, Imam Abu Hanifah, beliau di Kufah yang kita bahas kemarin. Beliau jumpa dengan Sayyidina Anas tapi tidak pernah mendengar kalamnya, maka beliau disebut tabi'i saghir, tabi'in kecil. Imam Malik masih orang Arab, tinggal di Madinah. Imam Syafi'i juga murni Arab. Imam Ahmad bin Hanbal sudah campur. Ahmad bin Hanbal orang Baghdad,
sudah ada percampuran baik di bahasa dan juga nasabnya, tapi beliau masih zuriat, masih usulul Arabiyah. Lalu masuk ke imam hadis seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari orang mana? Muhammad bin Ismail al-Bukhari, namanya Muhammad. Orang mana itu? Orang Cinere. Ya. Orang mana Muhammad bin Ismail al-Bukhari? Orang Bukhara, kota tua yang sampai hari ini masih utuh, cuma ilmunya sudah hilang. Bukhara itu wilayah Rusia, sekarang wilayah Uzbekistan. Ya, Istan itu kayak land ya, negeri gitu, kampung Uzbek. Ya. Dan Uzbek itu bahasa akrat, ada makna tersendiri daripada Uzbek itu ya. Bukan asli orang Arab. Sahih Muslim, Imam Muslim, bukan juga dari Mekah, Madinah, orang Naisapur. Naisapur ini wilayahnya di Persia atau Iran hari ini. Gak jauh dari kota Naisapur ini, disitulah kampung Imam Ghazali, namanya Kampung Tus. Maka Imam Ghazali disebut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Kampung Tus ya. Saya ingin sekali ke Persia, ke Iran, cuma muskil ya, kalau masuk ke sana nanti paspor kita sulit ngambil visa ke yang lain, Pak. Jadi saya mewakilkan saja dengan santri kita yang kuliah di Tehran. Kita kasih daftar nama, kita suruh kita anjurkan untuk berziarah. Salah satu yang diziarahi adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya. Dan alhamdulillah katanya, dan saya dikasih foto, kuburannya nggak terurus. Kuburannya tidak terurus ya, sayang sekali. Maklum karena Iran hari ini bukan negara Ahlus Sunnah, negaranya negara Syiah ya. Imam Ghazali lahir yatim, ayahnya mewasiatkan dia dan adiknya yaitu Ahmad untuk dididik oleh seorang sufi. Jadi waktu kecil dia dididik oleh seorang sufi yang murabbi. Ketika hartanya sampai wasiatnya sudah habis, si sufi mengatakan, wahai Abu Hamid, hai Muhammad dan Ahmad, wasiat ayahmu telah kutunaikan, tapi sekarang masanya kamu berpisah denganku. Maka diantarkan ke Naisapur, ke pusat Naisapur, ngaji di satu tempat yang sampai hari ini disebut di dalam kitab, yaitu Nizamiyah. Nizamiyah ini madrasah mulai dari level pesantren sampai kampus. Beliau berguru di sana kepada Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imam disebut Al-Juwaini, pengarang kitab Al-Irsyad, Ghiyathul Umam, dan beberapa kitab yang lain. Beliau imam Ahlus Sunnah dan juga ahli zikir. Asbab Imam Juwaini inilah Imam Ghazali menjadi orang hebat. Jadi dididik akalnya karena beliau pakar akal, karena beliau imam Ahlus Sunnah, tapi tidak diajarkan bertasawuf. Tapi Imam Juwaini kalau bikin majelis orang bisa nangis walaupun dia bukan ahli tasawuf. Tapi untuk awal-awal dalam bab zikir, Imam Ghazali belajar zikir kepada Imam Al-Juwaini. Maka kami meriwayatkan salah satu al-musalsal bidzikr, hadis yang kita riwayatkan tentang hadis zikir, salah satu jalurnya melalui Imam Ghazali
kepada gurunya Imam Al-Juwaini, ya. Kalau yang lebih kuat sebenarnya Ghazali kepada Abu Ali Al-Farmadi, Abu Ali Al-Farmadi kepada Abu Hasan Al-Kharqani, sambung nanti ke Abu Yazid dan sambung kepada Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Imam Ghazali kemudian menulis buku, tapi gurunya masih hidup. Ternyata di zaman itu jika guru belum memperkenankan kita nulis, tidak boleh nulis, Pak. Su'ul adab. Kata Imam Ghazali, apakah engkau menganggapku sudah mati sehingga kau menulis tanpa persetujuan aku? Suruh ngaji lagi. Karena orang menulis buku sebelum kolbunya matang, sebelum pikirannya matang, nanti dia sombong. Akhirnya dibimbing lagi, sampai kemudian Imam Ghazali sudah boleh nulis kitab. Gurunya meninggal. Pindahlah beliau, dipanggil oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk ke Baghdad. Dari Naisapur, bayangkan Naisapur ini kampung, daerah pelosok, tapi itu jalur sutra. Jalur apa? Orang kalau mau ke Cina, Uzbek, ke India, itu mesti lewat di Naisapur. Maka dari Naisapur dia dipanggil, nama dia mulai harum sampai namanya viral ke Baghdad. Baghdad masih jadi pusat Islam saat itu. Maka dipanggil beliau oleh Nizamul Muluk untuk menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah Pusat. Jadi dulu semua madrasah di zamannya disebut Nizamiyah. Sampailah kemudian beliau di Baghdad dan memang luar biasa. Beliau ini bisa banyak bahasa, salah satunya bahasa Persia dan juga bahasa Arab, dan mengajar dalam 2 bahasa, nulis dalam 2 bahasa. Imam Ghazali dicintai oleh muridnya, jadi sekali majelis itu yang hadir cuma ulama, jumlah ulamanya sekitar 300 sampai 400. Yang hadir cuma ulama. Kalau kita sebut sekarang kelas pasca sarjana. Ya, kelas pasca sarjana yang hadir hanya 300-400, nggak boleh lebih, dan itu mesti sudah diuji dulu orang yang sudah lolos kriteria, dan dipanggillah dia oleh Nizamul Muluk untuk menjadi penasehatnya. Kalau di zaman presiden sebelumnya Watim Pres, ya. Kalau sekarang jadi apa? Penasehat presiden. Kira-kira saat itu nggak ada lagi ulama yang lebih masyhur daripada Imam Al-Ghazali, bahkan kemasyhurannya melewati gurunya sendiri. Bahkan murid-muridnya mengatakan, kok Ghazali ini lebih pintar dari gurunya, sampai ada kalap begitu. Walhasil semua ilmu dia bicarakan kecuali ilmu hadis dan tasawuf. Jadi 2 ilmu yang dia tidak bicarakan, ilmu apa? Ilmu hadis, tasawuf. Bapak jangan kaget, Imam Ghazali ini mengerti mulai dari bab akidah, mantik, fikih dia kitabnya ada yang tebal, ada yang pendek. Pendeknya segini. 3 kali tebal ini pendeknya, judulnya Al-Wajiz. Ya, kumpulan pendek bab fikih mulai dari bab bersuci sampai berjihad. Pendek 3 kali ini. Lalu ada yang panjang, berjilid-jilid, belasan jilid. Seandainya beliau ingin buat mazhab baru, mungkin, tapi beliau tidak mau keluar dari mazhab Syafi'i. Tapi beliau merapikan apa yang berserakan dari mazhab Syafi'i. Beliau nulis kitab akidah, ada judulnya Al-Iqtisad. Maka Al-Iqtisad ini khusus untuk debat melawan kelompok Mu'tazilah dan kelompok Mujassimah. Kelompok yang pertama yang menafikan sifat Allah, yang kedua yang menjisimkan, yang meyakini sifat Allah itu mirip dengan makhluk. Karena kitab ini ditulis untuk mengkritisi mereka. Judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab ini dipakai sampai hari ini di Al-Azhar. Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Di mana Al-Azhar? Kairo. Di UIN khusus kampus
bagian Fakultas Dirasat Islamiyah itu kitab utamanya. Ya, dan saya menyarankan kalau ada ya santri yang nggak minat ke Arab, di situ aja. Kuliahnya pakai bahasa Arab, semua kitabnya bahasa Arab dan kitab-kitabnya mu'tabar. Ya. Imam Ghazali tulis juga kitab usul fiqih, judulnya Al-Mustasfa, 2 kali tebal ini. Kebayang? Al-Mustasfa, kitab inilah yang membuat orang setelah Ghazali bernama Ibnu Rus menjadi orang alim dan kembali mengkritisi orang yang membuat dia alim. Bayangkan, ada orang baca buku dia, lalu dia ringkas bukunya, lalu dia kritisi si pengarang kitab, berkah ilmu yang diajarkan. Itu namanya Ibnu Rushd atau Averus. Averus itu dia, jadi jika ada tesis Ghazali, dia antitesisnya Ghazali. Tapi dia nggak jadi seperti itu tanpa Ghazali. Laulal Ghazali ma'arafna Ibnu Rushd al-Andalusi. Kalau bukan karena Imam Ghazali, kita nggak kenal Ibnu Rushd orang Andalus. Ya. Dan Imam Ghazali, Bapak jangan kaget, punya kitab logika yang hari ini ilmu logik, ya, ilmu rasio, biar kalau ngomong itu nggak kontradiksi antara ngomong kita yang sebelumnya dan nanti. Ada premis-premis, pengantar-pengantar sampai kepada konklusi. Ilmu ini disebut ilmu timbangan berfikir atau logika, atau bahasa Arabnya mantik. Ini syarat wajib kalau belajar ilmu akidah dan filsafat. Jadi kalau belum belajar ini, jangan belajar filsafat. Nggak usah baca buku filsafat, nggak usah belajar tentang ilmu kalam. Jadi bedakan ilmu akidah imaniyah, akidah iman yang akan kita baca pagi ini, dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini untuk debat. Ilmu debat akidah. Itu 2 hal yang beda. Dan yang ketiga, ilmu filsafat. Imam Ghazali nulis filsafat. Ada beberapa karya, tapi yang paling besar judulnya Maqasid Falasifah. Tentang kelompok itu secara objektif, sehingga dia tidak nyerang sesuatu yang nggak jelas. Ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu tidak pernah mengkritisi satu kelompok sampai betul-betul mengerti kelompok itu siapa. Ada nggak yang begitu? Kita ini belum paham satu kelompok karena ikut-ikutan langsung mengkritisi. Betul nggak? Nah, Imam Ghazali la yantaqidu ala ahadin wala firqatin wala jama'atin illa ba'da tafahushihi. Beliau nggak mengkritisi satu kelompok sampai dia betul-betul mengerti kelompok itu apa. Karena beliau dapat pemahaman dari satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Surah Al-Isra, ya. Jangan kamu berpendirian mempunyai pandangan terhadap sesuatu yang belum engkau ilmui. Apa makna ilmu? Ma'rifatu syai' ala ma ka'ana alaih. Mengetahui sesuatu sesuai dengan objeknya, realitanya. Itu yang disebut al-ilmu, ya. Maka kalau keliru ya disebut khata, orangnya keliru. Nah, Imam Ghazali setelah nulis Dami Filsafat, Maqasid Falasifah, dia tulis kitab yang paling menggemparkan setelah kitab Ihya Ulumuddin. Judulnya Tahafut Al-Falasifah. Kerancuan-kerancuan para filosof. Perhatikan, yang dia kritik para filosofnya, bukan filsafatnya. Beda nggak? Maka dia simpulkan nanti di kitab yang ketiga, Al-Munqiz Minad Dhalal, ada sekitar 20 tema-tema filsafat, hanya 3 yang terlarang menurut beliau.
yang nanti dikritisi lagi oleh Ibnu Rushd. Tapi itu keren sekali Pak. Jadi ketika ada orang bicara tentang filsafat, maka dia tahu dari 20 ini bagian mana. Imam Ghazali sudah memudahkan jalan untuk kita untuk membaca kitab-kitab filsafat. Ada yang sanggup nggak? Kalau kitab usul fikih, semua bagian babnya selesai sama dia. Usul fikih ini metodologi menciptakan hukum, menentukan hukum di dalam Islam, itu namanya usul fikih kitab Mustasfa. Nggak ada orang nulis selengkap beliau. Gurunya aja nggak nulis selengkap beliau. Dan muridnya tidak ada yang sanggup melebihi beliau. Bayangkan, gurunya tidak menulis seperti dia, muridnya tidak ada yang sanggup melampaui dia. Ini hebatnya Ghazali. Dan sampai hari ini saya ilmuwan Imam Ghazali. Bukan taklid ke buku Imam Ghazali. Tapi sampai hari ini saya heran, kok orang di zaman nggak ada PDF ya, nggak ada Google, nggak ada Play Store, nggak ada grup Telegram, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada fasilitas seperti kita hari ini, tapi kok kecerdasannya dan bahkan kecerdasannya seakan-akan dia masih hidup hari ini. Ya, rahimahullah rahmatal wasi'ah. Ya, semoga Allah merahmati Imam Ghazali dengan rahmat yang luas. Terakhir Imam Al-Ghazali, walaupun muridnya banyak, dia paling viral. Presiden, kalau dulu Perdana Menteri dan menteri-menteri semuanya senang dengannya. Tapi dia sendiri belum senang dengan dirinya. Dia orang cerdas Pak, tapi dia merasa ada yang belum aku kasih makan ini. Namanya ruh atau kolbu. Tapi dia bingung, ini caranya gimana? Teorinya tahu, tapi caranya bingung. Orang udah keburu viral, mau berguru sama siapa? Ya, udah keburu banyak gelarnya. Gelar beliau dulu, gelar profesor itu sama dengan hari ini. Yang menurunkan gelar itu langsung tanda tangan presiden. Atau sekarang diwakili sekian menteri, kementerian. Tambah ribet Pak sekarang ngurus profesor itu. Ya, kalau ada orang dapat profesor apa dulu tuh ya? Sembarangan kampus bikin profesor, bisa digulung itu kampus. Imam Ghazali dapat gelar profesornya di zaman itu, profesor dikasih gelar langsung oleh Perdana Menterinya, yaitu Hujjatul Islam. Ini gelar tertinggi di zaman itu. Apa gelarnya? Hujjatul. Jadi Islam hujahnya Ghazali orangnya. Maka siapapun ketemu Imam Ghazali pasti ikut dengan pandangan Imam Ghazali. Tapi urusan kolbu Imam Ghazali kering. Maka beberapa kali Imam Ghazali ini berfikir, bertafakur, lalu dia terdiam, gak bisa ngomong beberapa jam. Puncaknya dia selalu bertanya, aku ini siapa, dari mana, mau kemana. Itu selalu yang dipikirkan. Apa aku sudah bahagia? Ya? Apakah aku sudah bahagia? Dengan semua pencapaian ini, harusnya kan udah bahagia Pak. Ternyata Ghazali kemudian mempertanyakan itu dan nulis kitab dalam bahasa Persia, judulnya Kimiyat Sa'adah atau Kimiyat Sa'adah, yang sudah diringkas oleh Imam Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Ringkas dari kecil, kitabnya lebih dari 1000 halaman diringkas menjadi 40 halaman. Enak bener ya? Kitabnya berapa? Lebih dari 1000 halaman bahasa Persia. Dia mempertanyakan apa cara bahagia, dan hasil itu 10 tahun dia mencari, jadilah kitab itu. Setelah nulis Kimiyatu Sa'adah, dia tulis Munqiz Minad Dhalal, dia tulis kemudian Arsyal Dunia. Terakhir 4 tahun sebelum dia wafat, dia nulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid besar. Ini jilid pertama Pak, saya bawa. Di sini ditulis, dinukil kitab akidahnya. Ya. Akhirnya Imam Ghazali berpikir lagi tentang apakah aku sudah bahagia, sampai dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngajar, nggak bisa menemui orang. Dikirim banyak dokter
Bayangkan kalau penasehat Perdana Menteri, dokternya keren gitu. Semua dokter di Baghdad, bahkan luar Baghdad dipanggil. Terakhir ada dokter misterius, kata dia, Abu Hamid, Hujjatul Islam, Anda ini bukan sakit badan, kamu sakit yang di dalam badan. Terus gimana? Ukhruj, keluar. Ya, seperti Nabi Musa, kata Allah, fakhla'na alaik, tinggalkan terompahmu, sandalmu, keluar. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan, segeralah pergi, engkau akan mendapatkan gantinya. Maka dia tinggalkan, mohon maaf, ini jangan ditiru ya, ditinggalkan semua pekerjaannya, semua jabatannya, semua gelarnya, semua karya dan bukunya, dan dia tinggalkan juga anak-anak dan istrinya, disuruh pulang duluan ke kampungnya. Baik kan Pak? Dan dia berangkat dari Baghdad mau pergi haji. Siapa tahu di perjalanan haji jumpa ulama. Di tengah perjalanan dia jumpa dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi yang mengajarkan dia zikir Al-Asma'ul Husna dan zikir kolbu. Zikir ini sekarang persis sama seperti yang dipelajari orang-orang Thariqah hari ini, khususnya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, Samaniyah dan beberapa Thariqah yang lain. Persis sama. Karena sanadnya sama, silsilah ilmunya ke atas sama. Jadi saya mengkritisi kalau ada orang mengatakan Ghazali tidak punya mursyid. Dia punya mursyid namanya Abu Ali Al-Farmadi. Dia tulis di kitab Ihya ini 2 kali minimal, dan di kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Al-Asma'il Husna. Ya. Jadi Imam Ghazali punya mursyid. Apa arti mursyid? Guru rohani. Ada yang lebih alim dari Ghazali sehingga tidak bermursyid? Ada nggak di sini yang lebih alim dari Ghazali sehingga nggak perlu mursyid? Kita perlu mursyid melebihi Imam Al-Ghazali. Ini orang sudah hebat, sudah hujjatul Islam, boleh bikin mazhab sendiri, tapi bab rohani dia mencari mursyid. Tapi nggak semudah saya cerita Pak. Dia melakukan itu khalwat 10 tahun lamanya. Dalam 10 tahun itu ada bahwa sekian tahun dia hanya tinggal di menara. Ini masjidnya ada menaranya nggak? Nggak ada. Ada menaranya. Di mana menaranya Pak? Oh di atas. Oh menaranya sudah aliran-aliran Nusantara ya. Kalau orang Persia, Baghdad, Turki, Suria, Mesir itu kalau bikin menara terpisah dari bangunan utama. Itu tradisinya. Menara itu tradisi Persia yang menyebar di masa Helenisme ke semua wilayah, ya, termasuk ke kita sudah belakangan. Nah, Imam Ghazali tinggal di menara. Ketika dia turun setiap 5 waktu, dia turun sholat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selesai sholat, ada orang ngajar kitab usul fikih, judulnya Al-Mustasfa. Dia tunggulah sebentar. Ini Mustasfa punya siapa nih? Apa judul punya orang lain? Apa judul punya aku ini? Ternyata kitab yang diajarkan oleh syekh yang sorbannya besar sekali, masyhur di kota Damaskus, itu karya dia sendiri, karya Imam Ghazali. Jadi dia belajar kitab dia ke orang. Orang itu nggak tahu yang ngarang kitab ada di depannya. Kena prank dia. Sampai Imam Ghazali pergi, orang itu nggak tahu bahwa yang tinggal di menara adalah pengarang kitab Al-Mustasfa. Begitu dia menghancurkan keakuannya. Bayangkan orang itu udah sangat masyhur namanya, karena dulu nggak ada YouTube Pak. Jadi nggak bisa dicek ini bener nggak nih orang nih. Dilihat berkali-kali ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak bisa. Cuma kitabnya nyampe. Bahkan kitab beliau sudah sampai ke Andalus. Orangnya tinggal di Baghdad, kitabnya udah nyampe ke Andalus. Andalus di mana? Eropa. Itu pakai apa caranya? Nggak bisa di-download pakai PDF Pak. Orang pergi haji, mereka safar ke Baghdad, jadi diputar ke timur, nanti dia balik lagi ke barat.
Dia bawa kitab Al-Mustasfa sampailah ke tangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd tidak pernah jumpa Imam Ghazali, tapi dialah yang berani mengeringkas kitab Mustasfa lalu mengkritisi pengarangnya. Yang dia kritisi bukan kitab itu, tapi kitab filsafat Ghazali pakai kitab ringkasan Mustasfa. Nanti lain waktu saya cerita, ya. Insya Allah banyak hal tentang Ghazali yang belum saya ceritakan, ya. Lalu Imam Ghazali pergi haji, bayangkan pulang haji dia nggak kembali ke Baghdad. Dia lanjutkan perjalanan rohaninya dan terakhir dia pulang ke kampungnya. Karena dia sudah mentalak dunia, talak 3 sekali. Sudah talak 3 dan tidak boleh rujuk. Akhirnya Imam Ghazali balik ke kampungnya. Di mana kampungnya tadi? Kampung Tus, ya, kampung dekat dengan Mashhad dan Naisapur, ya. Sekarang saya ingat namanya Mashhad. Di sana beliau nulis kitab Al-Kimyau Sa'ada, Al-Munqiz Minad Dalal, dan terakhir kitab ini 4 jilid besar, dan kitab ini paling relevan sampai saat ini untuk merapikan rohani kita yang masih gabut, ya. Jiwa kita yang masih kusut, cocok kalau ngaji kitab ini. Ahli akidah baca kitab Ihya Ulumuddin, lurus akidahnya. Ini katanya Imam Ghazali nggak ahli hadis. Coba ente ahli hadis baca kitab ini, pasti heran. Kok orang kayak Ghazali ini katanya nggak ahli hadis, bisa mengkoleksi hadis sejumlah dengan apa yang dikoleksi oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Mereka ini ngumpulin hadis 4 ribuan atau 5 ribuan. Imam Ghazali mengumpulkan di kitab ini 4.800-an hadis dan ribuan athar. Kalau digabung lebih dari 10.000. Itu kalau bukan orang ahli hadis juga nggak mungkin. Sekarang kalau ada ustadz buka tablet, buka kajian hadis arba'in, ustadz sudah disebut ustadz ahli hadis, padahal dia nggak hafal hadis 40. Cuma karena dia menjelaskan hadis 40 disebut ahli hadis. Itu gelar berat, Pak. Ya, saya nggak mau disebut ahli hadis walaupun ngaji hadisnya lama, nggak pantas. Karena Imam Ghazali 1 kali dengar hadis langsung hafal. Tapi Imam Ghazali tidak mendalami 1 bab di ilmu hadis, yaitu bab takhrij, menelusuri asal usul hadis dan kualitasnya. Beliau hanya belajar hadis saja, tapi belum mengerti teorinya, ya. Maka Imam Subki mengatakan, seandainya Ghazali melakukan yang kami lakukan, la sabaqana, dia akan melewati semua ahli hadis. Kenapa Ghazali tidak mempelajari ilmu hadis seperti ahli hadis? Karena bagi Imam Ghazali ilmu hadis itu ilmu basic, bukan ilmu tinggi. Dia ilmu basic. Kenapa? Sifatnya hafalan. Sifatnya hafalan. Nih perhatiin, kalau ingin kebangkitan Islam di generasi anak muda kita, jangan cekokin mereka dengan hafalan. Ya, yang kita tuntut dari anak-anak generasi muda kita, mereka mengerti apa yang dibaca dari Quran yang dihafal, mengerti sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatiin, nanti muncul kelompok ekstrim bernama Khawarij. Mereka mendewa-dewakan hafalan, dan saya khawatir hari ini Indonesia sudah genting darurat Khawarij. Kenapa? Hampir semua orang tua mendewa-dewakan hafalan dan lupa dengan isi yang sebenarnya. Bangga anaknya sudah hafal sekian juz. Itu ilmu basic, Bapak Ibu, dan itu umurnya ada. Jadi kalau orang untuk menghafal, kata Imam Ghazali, jangan lewat dari umur 15 atau 20. Kalau sudah lewat umur 20 atau umur 15, dia harus masuk ke wilayah berikutnya. Gak usah ngapal lagi, cukup dia menghafalkan 400 ayat hukum, gak usah menghafalkan semua. Dia harus masuk ke fase berikutnya, yaitu fase memahami.
Nanti kalau sudah umur 25-30 dia masuk kepada bab menggabungkan hafalan bacaan dengan analisa kritis. Ghazali begitu rapi dia mengajarkan, maka 300 orang yang hadir tadi jadi mujtahid semuanya. Apa arti mujtahid? Orang yang dapat memproduk hukum meskipun tidak ada disinggung di Quran, di Sunnah, mereka mengerti ini barang hukumnya apa. Nggak ada kepikiran nama orang sebelum Ghazali. Filsafat itu banyak sekali medannya, dia ringkas jadi 20, 3 aja yang kufur, 17-nya atau 16-nya aman. Itu cuma Ghazali yang buat begitu, Pak. Ya. Kalau ada orang ahli tafsir baca kitab Ghazali pun bingung, kok Ghazali ini sangat kuat penafsirannya, menggabungkan antara riwayat, dirayat, akal dan makrifat, gabung semua sama beliau. Jadi ini orang komprehensif, bukan orang-orang kayak kita hari ini ilmunya parsial, hadis-hadis aja, filsafat aja, ya, tasawuf aja. Bagi beliau ini harus digabung. Jadi jangan hanya bertasawuf, tidak belajar akidah, tidak belajar hadis, tidak belajar ilmu filsafat. Jangan juga kemudian belajar filsafat terus meremehkan ahli hadis. Enggak begitu. Bagi Imam Ghazali semuanya ada fungsinya. Ini baru muqaddimah tentang Imam Ghazali, dan beliau karyanya menginspirasi Syekh Abdul Qadir Jilani. Besar kemungkinan jumpa. Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin masih kecil waktu itu, nulis kitab Al-Ghunyah. Kitab Ghunyah adalah kitab yang terinspirasi dari kitab Ihya Ulumuddin. Dari kalangan Hanbali yang lain, jadi Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Tariqah Qadiriyah, dia mazhabnya 2, Hanbali, Syafi'i. Ada tokoh Hanbali yang lain, yaitu pengarang kitab yang peringkas kitab ini, yaitu Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi orang yang mengkritisi Imam Ghazali tapi cinta dengan Ghazali, dan dia tulis kitab peringkasan Ihya Ulumuddin dari 4 jilid menjadi 1 jilid, dan diteruskan oleh Imam Al-Maqdisi. Ini yang pernah saya buka di daerah Karawaci dulu ya, sekarang diteruskan oleh Buya Asfi. Ya, mungkin kalau mau nyimak kajian kitab Mukhtasar Ihya ada di situ. Baik, kita baca muqaddimah kitab ini untuk mengambil berkah. Ya, semoga Allah merahmati Imam Ghazali dan nurnya melimpah sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qawaid al-Aqaid, kitab kaidah dalam berakidah. Jadi kaidah bukan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Arab, artinya prinsip-prinsip. Wa fihi arba'atu fusul, bab ini ada 4 fasal. Nanti saya akan coba ringkas, ya. Cuma fasal pertama tidak boleh diringkas, mesti dibaca huruf per huruf, karena dia ringkasan daripada Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan Bapak Ibu, ringkasan Al-Quran dan Sunnah, dia ringkas. Jadi Al-Quran dan Sunnah sepertiganya tentang akidah, sepertiganya tentang akidah, lalu dia ringkas menjadi 4 halaman. Orang cerdas nggak tuh? 6.000-an ayat dia ringkas menjadi 4 halaman saja. Jadi kita nggak usah kemudian repot-repot merumuskan sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak mau menikmati ini, silakan baca Quran sendiri, lalu pisah-pisahin mana ayat akidah, ayat fikih, ayat hukum sendiri, ya. Oh, saya nggak mau taklid ke Ghazali. Nggak usah taklid ke Ghazali, ittiba. Ikuti Nabi dengan cara Ghazali. Kira-kira kalau antum ngikutin Nabi, Imam Ghazali ikut Nabi, mana yang lebih otentik dan valid? Mana yang lebih valid? Imam Ghazali ikut Nabi apa kita? Ya, langsung saja kepada Bukhari. Yang lebih dekat masanya ke Imam Bukhari siapa? Imam Ghazali. Jarak beliau dengan Bukhari hanya 2 abad, dan kampung dia salah satu tempat yang dilewati Imam Bukhari. Maka di kampung Imam Ghazali ada orang yang ngajarin Sahih Bukhari,
Dan di kitab ini sering disebut di dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari. Jadi dia baca dan dihafal Sahih Bukhari. Bahkan mata wa ala sadrihi Sahihul Bukhari. Dia meninggal di dadanya, dia sedang mendekap kitab Sahih Al-Bukhari. Tuh indahnya beliau ya. Kalau antum meninggal kayaknya Samsung di dadanya, sama Apple, iPhone. Saya khawatir ini. Ya. Saya khawatir dengan orang-orang yang sudah dewasa, yang katanya ingin husnul khotimah, tapi meninggalnya nanti di tangannya, di dadanya, di kepalanya ada handphonenya. Yang dia tempat dia banyak maksiat di situ. Ya, kita sekarang maksiat tuh di handphone hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, al-faslul awal, fasal pertama, fi tarjamati aqidati ahli sunnah. Kesimpulan ringkasan akidah ahlus sunnah yang terkandung fi kalimatai asy-syahadah, dalam dua kalimat syahadat, allati hiya ahad mabanil Islam, yang merupakan salah satu dari tiang-tiang agama. Fanaqulu wabillahi taufiq, ya. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id al-fa'alu lima yurid dzil arsyil majid wal batsyis syadid. Segala puja dan puji milik Allah yang menciptakan alam dengan awalnya dan mampu mengembalikannya setelah hancur. Al-fa'al lima yurid, yang berbuat sesukanya, bukan sesuka hambanya. Dzil arsyil majid, yang memiliki singgasana yang sangat mulia. Wal batsyis syadid, yang memiliki kemampuan untuk menyiksa dengan sekeras-kerasnya. Al-hadi, yang maha memberi petunjuk. Safwatal abid, hamba-hamba yang hatinya bening. Jadi siapa yang Allah beri petunjuk? Hamba yang hatinya bening. Ila nahjur rasyid wal maslakis sadid, ke jalan yang lurus. Al-mun'im alaihim ba'da syahadati tauhid bihirasati aqaidihim an zulumati tashkik wa tardid. Dialah Allah yang memberi nikmat kepada hamba, nikmat iman. Setelah diberi nikmat iman, Allah beri nikmat cara menjaga iman. Bagi Imam Ghazali, Bapak Ibu meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu nikmat yang luar biasa. Nah, semoga nikmat ini tidak pernah dicabut. Amin ya rabbal. Jadi kita meyakini la ilaha illallah dari kecil, bayangkan. Tanpa perlu kita usaha banyak-banyak, kita lahir sudah diazankan. Itu nikmat paling besar sekali. Tapi kata beliau, nikmat ini belum cukup. Kamu harus teruskan nikmat yang kedua dan sadari. Apa nikmat itu? Hirasatil tauhid. Menjaga atau hirasati aqaidihim. Allah beri nikmat kedua, nikmat menjaga akidah. Menjaga akidah wajib dengan ilmu. Maka pagi ini kita hadir ngantuk-ngantuk ya, ngantuk Pak ya. Ada yang ikut malam tadi ngaji hikam, baru beres jam 11:30, pulang-pulang jam 12 ya. Jadi sebagian yang hadir nih Bapak, ini tidak hanya orang kompleks ini, mohon maaf bikin ramai tempat Bapak ya. Itu mereka orang-orang yang haus ilmu ahlus sunnah karena ingin menjaga tauhid yang sudah Allah tanam. Ya, semoga Allah mewujudkan apa yang kita mau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari apa Allah menjaga tauhid? Dari dua penyakit, tashkik wa tardid. Syak dan bolak-balik lalu ujungnya murtad. Ya, syak. Apa arti syak? Ragu. Ya. Orang yang ragu itu karena nggak ada ilmunya. Kalau ilmunya ada, nggak mungkin dia ragu. As-salik bihim ila ittiba'i rasulihil Mustafa. Ya. Allah lah yang memberi jalan kepada mereka, orang-orang seperti kita insya Allah, untuk mengikuti Rasul Sayyidina Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat al-akramin al-mukarramin bit-ta'yid wa tasdid al-mutajalli lahum fi zati wa af'alihi. Ya. Para nabi, para sahabat
yang Allah kuatkan dengan anugerah tauhid terhadap zatnya, af'alnya dan sifat-sifatnya, la allati la yudrikuha illa man alqa sam'a wa huwa syahid, ya, yang tidak mungkin memahaminya kecuali orang yang mau mendengar, wa huwa syahid, dan mau menyaksikan. Jadi beliau menyebut para nabi, para sahabat diberi Allah ilmu ma'rifatuz zat, ma'rifatus sifat, asma wa sifat, ma'rifatul af'al. Jadi ada 4 ma'rifat. Ma'rifat apa? Zat, turun sifat, turun asma nama, turun af'al, ya. Sampai hari ini kajian ini masuk ke dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang ada di mana-mana negeri, ya. Al-mu'arrif iyahum annahu fi zatihi wahid. Nah, Allah lah yang mengenalkan diri kepada mereka bahwasanya dia dalam zatnya wahid, la syarikalah, esa, tidak ada sekutu padanya, fardun la mathila lahu, Allah itu tunggal, tidak ada yang menyerupainya, samadun la didda lahu, dia itu maha, tidak memerlukan selainnya. Kita masih perlu yang lain? Masih perlu yang lain. Munfaridun la niddalah, dialah yang maha esa dan tidak ada tandingan baginya. Wa annahu wahidun qadimun, dia maha esa dengan kekodimannya. Apa arti qadim? La awwala lahu, yang tidak terbayangkan dia punya awal. Kalau dia punya awal berarti nanti dia berakhir. Azaliyun la bidayata lahu mustamirul wujud, wujudnya akan selalu, ya. La akhira lahu abadiyun, tidak ada akhir baginya dan dia abadi, la nihayah. Ini banyak sekali bahasa Arab yang diserap dalam bahasa kita. Wujud, akhir, ya, betul nggak? Abadi, itu semua bahasa Arab, ya. La akhira lahu abadiyun, tidak ada akhir baginya, disebut dia abadi. Abadi bukan bahasa Indonesia, Pak. Qayyumun lan qita'a lahu, dia maha berkuasa dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan sokongan orang lain, disebut qayyum. Maka zikir ya hayyu ya qayyum itu akan membuat seseorang mandiri batinnya. Lan qita'a lahu daimun lan sirama lahu, Allah itu maha selalu ada dan tidak akan pernah binasa. Lam yazal wa la yazal mausufan bin'util jalal, dia dulu dan sekarang tidak berubah, nama dan sifatnya sama. Kalau dia berubah berarti dia makhluk, karena dia Tuhan maha sempurna di atas konstan, dia nggak pernah berubah lagi. La yaqdi alaihi bil inqidha wal infisal bi tasarrumil abad wal iqdaradil ajal. Jika alam ini hancur, dia nggak hancur. Jika ruh pisah dengan badan, dia tidak pernah pisah, karena dia bukan materi dan juga bukan immateri, ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim, dialah yang maha awal, maha akhir, zahir, batin, dan terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Lalu beliau menyebutkan aqidah Ahlus Sunnah itu prinsipnya aqidatut tanzih. Apa prinsipnya? Tanzih. Apa arti tanzih? Membersihkan persepsi pikiran dari sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahasa Arabnya? Tanzih. Kita sebutkan satu kalimat saja lalu kita tutup. Wujud Allah yang awal, akhir, zahir, batin itu tadi kita katakan dia tidak materi dan juga tidak materi. Kata beliau, wa annahu laisa bijismin musawwarin wala jauhar mahdudin muqaddarin. Wujudnya Allah bukanlah jisim. Apa arti jisim? Meter, materi, yang dapat digambarkan, juga bukan jauhar. Jauhar ini immateri, atau kalaupun materi disebut materi paling kecil, disebut jauhar. Bapak Ibu yang belajar kimia, partikel terkecil itu namanya apa?
Atom. Di bawah atom masih ada lagi nggak? Ada apa? Apa? Proton, elektron, apa? Apa yang disebut hari ini teori kuantum, ya? Masih ada istilahnya apa, quark, apa macam-macam namanya. Itu kalau dikaji lagi ada lagi kecilnya. Itu dalam bahasa akidah dan filsafat dulu disebut jauharul fard. Apa arti jauharul fard? Partikel terkecil yang tidak boleh, tidak dapat lagi dibagi, tidak dapat dipisah lagi. Kalau proton, apa namanya tadi, atom, itu di dalamnya masih ada dua unsur yang masih boleh diurai. Kalau ini jauharul fard, lebih kecil. Jadi ternyata ulama ahlu sunnah lebih dahulu mendapatkan istilah itu, jauharul fard. Apa istilahnya? Jauharul fard. Jauhar inti, fard yang unik. Itu terjemahan bebasnya, ya. Allah itu bukan materi dan juga bukan inti imateri yang unik itu, atau partikel yang unik itu. Terserah nanti terjemahannya yang mana yang pas. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita diajarkan tidak boleh meyakini Allah bertempat. Gimana cara menjelaskannya? Tempat itu ruang, benar nggak? Yang perlu ruang itu yang sifatnya meter, materi. Dia perlu ada massa, dia perlu ada ruang, dia perlu bergerak, dia perlu diam. Sedangkan Allah itu bukanlah benda, materi, ataupun partikel yang tadi itu, yang kecil, yang tidak dapat lagi dibagi. Dia maha suci dari karakter yang dua itu. Kullu jismin mutahayyiz. Setiap materi mesti bertempat. Wallahu laisa bijismin. Allah bukanlah materi, jisim. Jadi wallahu laisa bimutahayyizin, maka dia tidak perlu tempat. Jadi gimana kalau kita meyakini Allah bersamayam di atas aras? Yakini aja. Yang penting antum sudah selesai meyakini bahwa Allah itu bukan materi. Maka kita tidak perlu mentakwil makna istawa. Kalau gitu berantem nggak sama Salafi Wahabi? Nggak perlu berantem, Pak. Kenapa? Biarin aja mereka berantem sendiri. Karena kita tidak perlu lagi memaknai istawa bersemayam dengan duduk ataupun tidak duduk. Kenapa? Yang duduk itu materi. Allah itu tidak disifati duduk atau menempati. Cukup katakan Allah istawa. Apa maknanya? Yang layak dengan sifat dan zatnya. Hanya Allah yang tahu. Antum tahu apa yang layak bagi Allah? Hanya Dia yang tahu. Cukup kita katakan seperti Ibnu Katsir katakan, kama yaliku bijalalih, yang pantas, yang layak kita sebut terhadap Allah. Sok-sokan ingin mensucikan Allah dari sifat benda, malah kemudian terjebak kepada sifat makna. Ya, jangan sampai. Ini contoh muqaddimah awal dari kitab Qawaidul Aqaid Imam Ghazali. Gimana? Berat atau bisa diikuti? Berat tapi bisa diikuti. Saya yakin, hakul yakin, otaknya orang yang bangun subuh hari itu cerdas semua. Maka kitab ini saya bawa, ya, insya saya yakin, hakul yakin, orang yang tahajud, orang yang 5 kali sujud, itu otaknya kena darah terus, darahnya ngalir terus. Itu tinggal dikasih jalan cara berpikir, pasti dia sanggup berpikir. Ya, insya Allah. Semoga akal fikiran kita selalu dibimbing oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin allazina amanu was solihati wa tawassaw. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunatnya.